BPJS Kesehatan mencatat lebih dari 23 juta peserta yang mempunyai tunggakan iuran. Totalnya, nilai tunggakan tersebut mencapai 14 triliun rupiah. Gufron menjelaskan pertumbuhan kepesertaan BPJS Kesehatan melonjak pesat dari yang semula hanya 133 juta jiwa pada 2014, kini sudah mencapai 283 juta jiwa. Namun, masalah muncul ketika banyak peserta yang menjadi nonaktif akibat menunggak iuran. Selain itu, tidak semua peserta akan mendapatkan fasilitas pemutihan secara otomatis. Masyarakat yang kurang mampu atau miskin akan dihapuskan tunggakannya tanpa persyaratan pembayaran. Bagi peserta yang berada di luar kategori fakir miskin namun menunggak, Gufron menyebut penghapusan tidak terjadi secara otomatis. Peserta harus mengajukan permohonan dan pembayaran. Chief Operating Officer Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Dodi Oskaria menekankan, meskipun akan ada pemangkasan anak hingga cucu usaha badan usaha milik negara atau BUMN, tidak akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dodi menegaskan proses konsolidasi yang akan dilakukan akan menghindari pengurangan karyawan. Danantara menargetkan tahun ini akan memangkas anak hingga cucu usaha BUMN dari 1043 entitas menjadi 300 entitas. Para karyawan perusahaan yang ditutup nantinya akan bergabung dengan perusahaan yang bertahan. Dodi menegaskan bahwa konsolidasi BUMN ini merupakan pekerjaan yang harus dilakukan saat ini. Secara logis, sangat sulit Danantara melakukan pemantauan terhadap 1043 entitas yang berada di bawah naungan plat merah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membeberkan ada 2 calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi atau INA. Namun, dirinya masih enggan mengungkapkan nama calon tersebut. Dirinya melanjutkan bahwa nantinya Presiden yang akan kemudian memilih calon Dewan Pengurus LPI tersebut. Namun, saat ditanya lebih lanjut soal siapa dan latar belakang 2 Dewan Pengawas LPI tersebut, Purbaya menjawab berasal dari sektor keuangan. Adapun rapat di DPR turut diikuti oleh Dewas LPI sekaligus COO BPI Danantara Dodi Oskaria dan anggota Komisi 11 DPR RI termasuk Ketua Komisi 11 Muhammad Misbahun. Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan merilis surat edaran nomor HK.02.02-D-539-2026 tentang larangan penolakan pasien dengan status kepesertaan JKN nonaktif sementara. Surat yang ditujukan kepada para pimpinan rumah sakit di seluruh Indonesia itu ditandatangani Dirjen Keslan Kemenkes Azhar Jaya di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2026. Surat edaran menetapkan 4 poin penting. Yang pertama, larangan penolakan pasien. RS dilarang menolak pasien yang status kepesertaan JKN dinonaktifkan sementara oleh BPJS Kesehatan sepanjang pasien tersebut membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis. Kedua, jangka waktu perlindungan. Larangan penolakan tersebut berlaku paling lama 3 bulan sejak status kepesertaan JKN dinyatakan nonaktif sementara oleh BPJS Kesehatan. Ketiga, kewajiban RS. Dalam masa perlindungan itu, RS wajib menjalankan pelayanan sesuai standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, serta standar keselamatan pasien, dan tidak melakukan diskriminasi pelayanan atas dasar status administratif kepesertaan JKN. Keempat, koordinasi dan administrasi RS. RS harus melakukan koordinasi aktif dengan BPJS Kesehatan terkait verifikasi status kepesertaan, eligibilitas pelayanan, mekanisme penjaminan, dan pembiayaan pelayanan kesehatan, serta menyiapkan dan menjaga kelengkapan dokumen pendukung klaim sebagai bagian dari tertib administrasi, verifikasi dan penjaminan, dan proses audit pelayanan. Pendapatan rumah tangga bulanan rata-rata di Singapura terus meningkat dan kini menembus 12.446 Singapura dollar atau sekitar 165 juta rupiah per bulan.
Kenaikan ini mencerminkan menguatnya gaji real orang Singapura yang sudah melampaui laju inflasi. Berdasarkan laporan Key Household Income Trends 2025 yang dirilis Departemen Statistik Singapura atau Singstat pada Senin, pendapatan rumah tangga bulanan rata-rata tersebut naik dari 11.558 Singapura dolar pada tahun sebelumnya. Secara real, setelah disesuaikan dengan inflasi, pendapatan rumah tangga tercatat naik 6,8%. Tak hanya itu, setelah memperhitungkan ukuran rumah tangga, pendapatan rata-rata per anggota rumah tangga juga mengalami kenaikan yang lebih tinggi. Angkanya naik 7,5% secara real, dari 3.837 Singapura dolar pada 2024 menjadi 4.160 Singapura dolar pada 2025 atau setara dengan 55,2 juta rupiah per orang per bulan. Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, menegaskan bahwa tren ini menunjukkan perbaikan nyata pada kesejahteraan pekerja. Ia menambahkan kenaikan upah paling kuat justru terjadi pada kelompok berpenghasilan rendah.